episode kedua Siniar Kelurahan LPDP UPI. Saat ini kita bakalan ngebahas bagaimana sih caranya untuk bisa menjadi seorang awardi. Spesial di kesempatan kali ini, saya mengundang dua kakak-kakak cantik yang sudah berhasil nih menjadi seorang awardi LPDP, khususnya awardi di Kelurahan LPDP UPI 10.0. Oke, langsung aja saya perkenalkan Kak Sandy dan Kak Sania. Mulai perkenalan dari Kak Sandy. Perkenalkan, nama saya Sandy Catherine Malvo. Saya asalnya dari Papua dan saya juga salah satu awardi LPDP beasiswa afirmasi dari Papua. Boleh tahu fakultasnya di mana? Fakultasnya di Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusannya S2 Pengembangan Kurikulum. Oh wow, thank you. Selanjutnya Kak Sania. Hai, perkenalkan nama saya Sania Solihah dari Depok. Kebetulan sama kayak Sandy dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan jurusan Pengembangan Kurikulum. Oh, angkatan yang sama juga? Iya, angkatan yang sama. Jangan sekelas juga? Iya. Oke. Nah, gini nih, kita tuh pengen tahu banget, Sobat Kenari itu pasti nih pengen tahu gimana sih caranya untuk bisa jadi awardi LPDP. Boleh nggak sih Kak Sania dan Kak Sandy itu cerita dong pengalamannya waktu daftar? Siapa dulu? Sania ya? Sania boleh? Sania deh. Oh, boleh. Pertama, saya tuh daftarnya sebenarnya dari tahun 2021. Jadi kebetulan saya itu sebenarnya udah mengalami gagal 3 kali dan baru berhasil di percobaan keempat. Jadi sebelumnya itu emang kalau daftar katanya kan biasanya cuma 1 tahun 1 kali gitu. Entah saya juga kurang tahu sejak kapan bisa daftar 1 tahun 2 kali. Jadi ada periode ya? Iya, jadi kurang lebih ya perjuangannya 2 tahun gitu. Dari belajar untuk tes bakat skolastik. Pertama esai dulu. Belajar esai, saya biasanya kemarin-kemarin itu nonton webinar, kan masih zaman-zaman Covid itu ya. Jadi saya nonton webinar. Kadang ada yang saya daftarnya dari zaman masih kuliah atau lagi skripsian, tapi belum saya tonton, nggak ikut pas lagi webinarnya. Jadi tapi saya simpen nih, ini webinarnya saya simpen, kalau di WhatsApp dibintangin gitu. Ketika udah lulus abis sidang lagi banyak waktu luang karena belum langsung kerja, akhirnya saya baru nonton tuh webinar-webinarnya yang udah saya simpen, atau dari Instagram bisa juga saya tonton gitu, ada webinar-webinar itu salah satu persiapannya gitu. Berarti punya beberapa ini ya sumber-sumber, salah satunya webinar tadi. Tadi kalau misalnya Kak Sania cerita 2 tahun, berarti sebenarnya habis gagal langsung coba lagi? Iya, betul. Jadi gagal langsung coba, jadi nggak ada berhentinya gitu. Itu gimana tuh caranya bisa punya mindset yang, kalau saya sih pengalamannya habis gagal langsung kayak lesu, nggak langsung nyoba. Kalau tadi Kak Sania langsung, itu gimana tuh? Emang niat banget nih mau jadi awardi? Iya, jadi emang saya tuh rencananya mau lanjut S2 juga misalnya. Terus pengen juga nih yang sekarang lagi ramai juga CPNS, sebenarnya pengen juga, cuma belum bisa. Waktu itu masih belum PNS, kalau guru kan P3K bisanya. Tapi syaratnya belum bisa. Ya udah berarti yang P3K nya belum. Terus sebenarnya juga kepikiran untuk BPI. Cuma kalau BPI itu kan harus ada juga syaratnya, misalnya Dapodik atau apa gitu yang udah terdaftar Dapodik. Iya, atau NUPTK saya juga belum cari lebih lanjut karena itunya belum, akhirnya saya ke LPDP. Nah, udah saya jadi fokus aja ke LPDP. Kalau pas gagal ngerasa ya udah berarti emang saya belum siap untuk S2, dan pada saat itu kan saya juga lagi ngajar ya. Jadi ya udah berarti saya ngajarnya yang berlanjut gitu, dan alhamdulillah saya juga merasa enjoy aja gitu dengan ngajar. Jadi ketika gagal ya udah emang berarti belum siap untuk kuliah lagi gitu sih. Oke, mantap banget. Nah, terima kasih Kak Sania. Kalau Kak Sandy nih gimana ceritanya? Sebenarnya ceritanya agak dikit beda ya dari Sania gitu. Jadi kalau Sania beberapa kali ngulang, kalau aku kebetulan kemarin langsung One shot. Wah, keren banget. Cuman emang sebelum aku memilih untuk berfokus ke LPDP, itu sebelumnya aku menulis emang tujuan aku untuk lanjut S2. Jadi emang kepikiran untuk nggak berhenti di S1, harus langsung S2. Jadi di sela-sela waktu aku ngelis semua beasiswa yang kemungkinan terbuka pada saat aku lulus gitu.
Jadi ada beberapa yang aku list, tapi akhirnya tuh jadi dipelajarinya itu kayak amburadul gitu kan, karena apa ya, kadang kita mau fokus ke AS atau kita mau fokus ke yang New Zealand dan lain-lain, itu seperti kayak saling bentrok gitu. Jadi bingung mau belajar yang mana duluan. Akhirnya ngomong sama orang tua, dan orang tua bilang, kamu nggak bisa ngambil semuanya, kamu harus milih salah satu. Ya udah, akhirnya nentuin LPDP aja lah, karena pada saat itu LPDP yang basicnya emang di Indonesia, dari pemerintah Indonesia kan. Ya udah, tes di LPDP dan puji Tuhan lulus, meskipun ada beberapa drama waktu menyiapkan administrasinya. Apa ya. tuh dramanya, cerita Karena dong. aku kan dari Papua ya. Mm-mm. Dari Papua, di tempat aku itu susah banget kita nyari yang namanya tes TOEFL. Oh, Jadi lembaganya? iya, lembaga penyediaannya itu emang ada di satu kampus namanya Unipa, kampus aku. Cuman ketika kita mau tes TOEFL di situ, itu kuotanya harus melebihi dari 10 orang. Jadi kalau misalkan jadi kuotanya nunggu. belum keisi, ya udah nunggu terus gitu. Itu salah satu yang wah, ini bisa nggak ya dapat LPDP gitu. Jadi emang agak susahnya diaksesnya sih, akses buat melengkapi berkas-berkasnya gitu. Cuman puji Tuhannya ya lulus juga ya. Boleh nggak sih spill sedikit tentang ini waktu substansi wawancara? Gimana sih? Katanya dibantai ya? Enggak. Cerita dong. Ambil dulu ya. Iya. Ya, makasih. Waktu wawancara agak lucu sih. Oh, lucu. Oke, gimana? Jadi wawancara itu kan panik ya, maksudnya karena ya ini ditanyain apa nih gitu ya, ditanyain apa ya, nggak ada insight apa gitu. Jadi kayak wah, nggak siap. Nah, aku pengalihanku adalah mendengar lagu-lagu anime. Oke, apa hubungannya? Jadi kayak yang bikin aku tenang. Oh. Aku suka banget dengar lagu anime. Jadi pada saat itu masuk nih waiting room kan di Zoom itu. Tapi belum ada karena jadwalku tuh masih 2 jam setelahnya. Ya, tapi kita sudah disuruh standby ya. standby Benar. kan. Ya udah, aku dengarlah lagu dengan santainya, aku dengar lagu anime, lagunya adalah anime gitu. Udah lagi nge-headbang nge-headbang terus ternyata masuk si pewawancaranya. Terus diliatin. Aku enggak sadar. Oh, jadi waktu itu pas lagi nikmatin musik. Dia masuk. Jadi kayak pas masuk, ya Bapak udah masuk. Udah matiin. Jadi itu sementara kasih bunyi nih di sini lagunya, aku udah kayak yang mana ya. buang semua. Jadi emang kayak gitu. Untungnya yang wawancara aku itu bapaknya baik banget. Gitu. Jadi kayak malah diajak bercanda gitu. Oh. Jadi ya itu aja sih, paling keinget itu ya, lucu itu aku masih nyanyi ternyata bapaknya Udah masuk di dalam room ya. Oke. Untungnya bapaknya baik ya, enggak Iya, bapaknya kayak ya udah lanjut konser aja dulu. Tapi waktu di sesi wawancaranya itu aman aja. Maksudnya ada sesuatu nggak yang mengerikan gitu? Sampai nangis nggak? Nggak. Aman sih. Sebenarnya kalau mau sampai nangis itu pasti sama sih pengalamannya. Pasti di bagian psikolog dah. Iya, karena pasti ditanyain kayak, kamu sekarang udah baik-baik aja belum? Biasanya kayak gitu. Atau kebetulan cerita aku dulu kan, skripsi aku pernah ulang dari nol kan. Jadi ditanyain, kamu udah sembuh dari yang sakit hati kamu tentang skripsi kamu? Itu agak yang Sempat terbawa. tapi kan aku tuh kayak nggak tahu ya, tapi pada saat aku nonton di video di YouTube gitu, banyak yang kasih kayak tips-tips gitu, jangan pernah nangis pada saat wawancara gitu. Jadi segemetar-gemetarnya aku ngomong, tetap aja gak boleh nangis gitu. Tapi aman aja sih soal wawancara. Keren. Oke. Nah, selanjutnya kalau kasannya nih. Kalau aku karena tadi yang 3 kali gagal, dan kebetulan 3 kali gagal itu semuanya diwawancara, jadi kayak udah aduh kenyang banget wawancara. Ya pengalaman. 4 kali gitu. Yang pertama itu berarti aku cerita dari yang pertama ya. Yang pertama itu wawancaranya santai gitu. Aku dibawa santai dan aku juga jawabnya nyaman gitu. Lancar aja yang pertama. Cuma di yang wawancara pertama itu kesalahan aku adalah kurang untuk personal branding aku. Jadinya bukan dikatakan terlalu jujur juga bukan, maksudnya
kita tetap harus jujur ya kalau diwawancara, nggak boleh diada-adakan. Tapi sebenarnya ada potensi di diri aku atau apa hal-hal yang sudah aku lakukan sebelumnya, cuma aku merasa itu hal yang kecil, jadi nggak merasa itu hal yang besar untuk disampaikan. Padahal sebenarnya kecil atau besarnya hal yang kita sudah lakukan itu bagaimana penyampaian kita gitu. Nah itu yang pertama, jadi terasanya lancar nih gitu, nggak lolos. Terus yang kedua lebih tertekan nih, jadi wawancaranya cukup agak lebih menyudutkan gitu, jadi kita agak tegang juga. Nah terus aku bandingin yang pertama kan, wah ini nggak terlalu lancar nih, apa ternyata lolos nih gitu kan. Kalau lancar tandanya nggak lolos gitu, ternyata nggak terlalu lancar nggak lolos juga. Berarti nggak jadi patokan ya? Iya, Lancar jadi atau nggak jadi nggak lancar? patokan karena Oke. selama ini sebelumnya aku nonton webinar itu atau orang yang cerita tentang bagaimana dia wawancara, ada yang bilang dia tuh kayak udah hopeless banget, kayaknya nggak bakal lolos, katanya lolos. Ada kan yang cerita seperti itu. Nah ternyata saya udah ngalamin yang lancar, yang nggak terlalu lancar juga ternyata sama-sama nggak lolos. Terus yang ketiga itu ya tadi ya, karena udah kenyang banget wawancara mulu gitu ya. Dan sebenarnya pertanyaan seputar hal yang kurang lebih sama, jadi merasa yang pas ketiga udah jenuh gitu berkali-kali, jadinya udah kayak apa adanya banget gitu. Jadinya ya karena yang ketiga dalam keadaan jenuh, jadi persiapannya malah makin berkurang, akhirnya nggak lolos lagi. Nah yang keempat nih, aku yang lebih berusaha banget dengan ikut mentoring sih, itu ngebantu banget. Karena yang sebelumnya itu aku nggak ikut mentoring. Jadi di mentoring ini ada di beberapa Instagram juga ada, kayak di LPDPUB ada juga kan kemarin di Wardi kelurahan ada juga. Itu tuh kita diarahkan banget, aku ikut dari benar-benar penyusunan esai. Wow, dari awal ya? Iya, dari awal banget. Jadi dari penyusunan esai, kemudian di situ juga akan ada yang buat tes bakat skolastiknya juga. Terus sampai ke wawancara, dikasih tau tips-tipsnya, bener-bener diarahin one-on-one gitu. Ada yang latihan wawancara, ada juga yang kayak kita konsultasi aja gitu. Itu sih yang ngebantu banget bagi aku. Dan pas yang terakhir inilah, kan masih agak bingung ya sebenarnya tuh kalau wawancara ini kan menggali diri kita ya. Dan aku sempat berpikir syarat-syarat untuk menjadi awardee itu hal yang bisa kita bentuk sekarang atau yang udah dari lahir. Aku mikir gitu, karena kalau tes bakat skolastik kan jelas ya, kita tinggal latihan soal. Kalau ini kan misalnya saya tuh memang punya kepribadian A, kan kepribadian itu bukan hal yang bisa langsung diubah ya. Saya sempat berpikir gitu karena udah 3 kali gagal nih gitu. Sampai akhirnya di proses latihan-latihan itu juga kan kita bertemu berbagai awardee gitu. Saya sempat latihan sama yang dia kuliah di Australia, latihan sama yang kuliahnya di universitas lain gitu, kalau misal di UNY gitu. Jadi saya nggak hanya latihan di yang anak UPI aja, enggak gitu, benar-benar beberapa orang. Jadi malah jadi insecure, mereka keren-keren banget gitu. Misalnya mereka mencontohkan, kalau pertanyaannya A, mesti itu jawabnya kayak A B C D gitu. Sedangkan ya kan saya nggak seperti A B C D gitu kan. Ya gimana ya gitu, sempat insecure juga. Tapi akhirnya lolos. Ya di situ paling utama banget kalau saya belajar tentang personal branding gitu. Gimana kita tidak melebih-lebihkan, tapi juga punya kepercayaan diri bahwa ya itu hal yang bisa dibanggakan juga gitu. Karena saya merasa itu hal yang sepele, tapi ternyata itu ternyata juga bisa kita sampaikan gitu. Tinggal bagaimana kita menyampaikannya dengan baik gitu. Itu sih. Oke, terima kasih. Tadi sekilas dengar Kasania tuh berarti bukan hanya tadinya kan webinar doang. Ini tuh sampai akhirnya bersentuhan langsung sama si awardee ya, langsung komunikasi one on one. Oke, nah kalau Kak Sandy gitu juga nggak? Pada saat persiapannya, kebetulan sih aku kan dari Manokwari ya, dan di sana itu sebenarnya nggak tahu nih kalau misalkan ini nggak relate sama teman-temannya di sana, tapi pada saat aku zaman itu
itu agak lumayan susah aku buat dapat informasi tentang LPDP ini. Oh, jadi nggak tahu tuh yang Iya, kelurahan jadi tuh nggak tahu. nggak tahu. Misalkan kalau misalkan ada permasalahan ke kelurahan aja, kalau sekarang kan gampang, misalkan ada permasalahan di UPI, kita ke kelurahan UPI pasti itu akan dibantu gitu kan. Pada saat itu informasi-informasi kayak gitu itu susah didapat. Even aku mau persiapan untuk tes substansi apa-apa aja sih, itu kita nyari infonya tuh lumayan susah. Hanya berlandaskan kita nyari, lihat deh di YouTube gitu. Ada teman-teman atau kakak-kakak senior yang udah lulus, misalkan udah kuliah, mereka pasti banyak yang bikin channel YouTube kan. Nah, aku tahunya dari situ. Sampai si wawancaranya juga itu dapatnya dari situ, belajarnya dari si YouTube yang video-video yang mereka share itu. Karena di sana itu pada tahun aku ya, kalau sekarang itu udah lumayan banyak nih. Pada tahun aku daftar LPDP itu tahun 2022. Tahun 2022. Pada saat itu tuh informasinya agak lumayan susah banget. Yang paling banyak informasi yang ada di sana itu adalah informasi Australian Awards, AAS, gitu. Karena kan emang fokusnya ke daerah Papua Barat gitu kan. Nah, tapi kalau si LPDP ini agak susah kita nyarinya. Even kalau misalkan di kampus aku yang S1 itu hanya ada beberapa orang yang ngambil LPDP ini gitu. Jadi emang mau nanya siapa juga gitu kan. Yang di jurusan aku juga nggak ada yang dapat pada saat itu. Jadi emang agak susah. Terus kayak kalau Sania kan aksesnya mungkin gampang ya, kayak ada webinar gitu kan. Terus ada mentoring di sana tuh. Entah aku yang nggak nyari apa emang, tapi kalau menurut aku emang nggak ada di sana gitu. Tapi kalau sekarang semenjak si LPDP itu tahun berapa ya? Mereka itu udah mulai kasih roadshow gitu kan ke area-area Papua, pokoknya di Pulau Papua itu sekarang udah mulai banyak nih yang ngebantu akhirnya kayak sosialisasinya nyampe. Iya, sosialisasinya jadi kayak ya udah kemarin ada roadshow, yang mau belajar nih misalkan yang mau persiapan TBS, ya udah nanti kita bikin ya gitu. Atau mau wawancara nih, mau substansi, ya udah nanti kita kayak bikin latihan gitu, moka-moka gitu. Cuman emang zaman dulu agak susah. Gitu. Iya, tapi tetap aja bersyukur ya. Iya, bersyukur saat ini sudah jadi wardi. Betul. Oke, kita pengen tahu juga nih hal yang lainnya. Kalau tadi Kak Sandy kan tadi dari Papua ya, berarti termasuk beasiswa afirmasi putra-putri Papua atau bukan? Bukan. Jadi kalau beasiswa afirmasi, setauku ya, itu ada 4. Ada beasiswa afirmasi putra-putri Papua, beasiswa afirmasi daerah, terus prasejahtera dan penyandang disabilitas. Nah, aku itu masuknya di beasiswa afirmasi daerah. Karena aku itu bukan orang asli Papua. Jadi berbeda. Jadi misalkan kalau yang afirmasi putra-putri Papua itu adalah orang asli Papua yang istilahnya orang tuanya, ibu bapaknya itu benar-benar orang asli Papua, atau salah satunya benar orang asli suku Papua gitu. Kalau aku mah bagian daerah, karena salah satu persyaratannya kalau beasiswa masih daerah itu SD, SMP, SMA-nya di situ. Tapi itu kalau nggak salah itu adalah persyaratan tahun aku ya. Tapi kalau tahun ini kayaknya itu berubah. Jadi lebih dipermudah lagi dengan minimal 10 tahun udah tinggal di situ. Itu udah bisa masuk ke afirmasi daerah. Jadi nggak harus dari TK ya? Iya, nggak harus dari TK lagi. Kalau aku masih SD, SMP, SMA dari sana. Sedangkan kalau yang putra-putri Papua itu memang benar-benar yang emang dari lahir orang tuanya benar-benar asli orang Papua. Sekalipun mungkin dia sekarang S1-nya di S1-nya Jawa di luar, atau di Sumatera, iya, boleh. Orang tuanya asli Papua dan dia juga bawa marga Papua, ya dia dianggap anak putra-putri Papua. Oke. Gitu ya Sobat Kenari. Jadi sebenarnya untuk afirmasi itu banyak pilihan ya. Bisa yang memang merupakan putra-putri Papua atau memang di daerah tertentu yang ingin dijangkau sama LPDP, ada juga yang untuk disabilitas sama yang prasejahtera. Oke, nah terus kalau Kak Sania nih, beasiswa apa? Saya reguler. Reguler tuh paling banyak ya saingannya ya Kak? Iya, tapi setahu saya itu nggak tahu ya kalau sekarang. Setahu saya itu untuk keterima di beasiswa LPDP reguler ini bukan berdasarkan kuota gitu, tapi lebih ke passing grade. Iya, jadi passing grade itu setiap tahun kayaknya meningkat ya. Kalau sebenarnya kalau awal-awal 2021 itu belum ada tuh angka passing grade. Dikasih tahu ya, kita dapat berapa gitu. Kalau nggak salah
nggak ada, apalagi kalau saya mah kan nggak lolos ya yang awal. Nah yang begitu keempat yang baru saya akhirnya lolos itu dikasih tuh passing grade berapa, nilai kita berapa, dan terus tahun-tahun selanjutnya kan saya juga dapat infonya, oh nih passing grade segini, oh ternyata semakin meningkat. Jadi base-nya itu base passing grade, Bukan kuota ya ya. walaupun memang yang daftar itu yang paling banyak kayak gitu. Cuma walaupun wah kayaknya reguler yang paling susah nih atau yang paling banyak daftar, tapi setelah ikut PK atau misalnya sekarang kuliah ngelihat teman-teman, dapat cerita dari teman-teman di berbagai daerah, kerasa sih bahwa kita tuh yang dari reguler yang memang tidak bisa untuk daftar di jalur-jalur lain, memang kita benar-benar punya privilege untuk akses tadi, seperti akses informasi yang lebih mudah. Terus juga mungkin background sekolah-sekolah sebelumnya yang lebih memudahkan kita untuk misalnya kayak belajar bahasa Inggris untuk TOEFL kah, atau belajar TBS untuk latihan-latihannya, itu memang akses itu semua lebih mudah, sehingga wajar aja gitu kalau reguler tuh fasilitas lebih besar dan lain sebagainya, karena ya seimbang lah menurut saya gitu. Nah, waktu itu Kak Sadia sempat nggak sih berpikiran kayak, aduh yang mau LPDP ini banyak, saingannya tuh pasti peluangnya kecil gitu. Pernah nggak sih mikir kayak gitu? Enggak, karena saya mikirnya ya tadi tentang passing grade. Oh emang sudah tahu ya jadinya ya, karena Jadi, udah pernah berapa kali gagal, jadi oh kayaknya bukan karena kuota nih, tapi iya, passing grade. saya lebih fokus ke bukan saya berkompetisi dengan orang lain. Saya berpikirnya untuk meningkatkan kompetensi sayanya, gimana caranya supaya saya bisa meningkat sampai di passing grade atau syarat yang diperlukan kayak gitu. Bukan oh saya harus lebih baik dari si A, si B, si C gitu. Saya nggak kepikir ke sana gitu. Lebih ke oh berarti belum nyampe nih gitu. Berarti saya emang ya tadi kalau pas lagi belum lolos, oh berarti saya emang belum siap untuk S2. Berarti saya lagi sekarang belajarnya di sekolah sebagai guru gitu. Itu kan juga belajar juga. Oke, berarti Sobat Kenari, yang menjadi titik poin menjadi award itu bukan kita harus mengalahkan orang lain, Betul. tetapi bagaimana kita itu bisa mencapai standarnya passing grade tadi ya, menjadi seseorang yang berhak menjadi awardee harus TOEFL-nya berapa dan semuanya kayak gitu ya. Jadi yang kita pikirkan adalah bukan untuk mengalahkan orang lain, tetapi memperbaiki diri kita menjadi supaya layak gitu ya. Wah, oke. Pengalaman yang menarik juga ya, jadi dari hal itu kita bisa paham bahwa nggak harus ngalahin orang lain gitu, kita bisa malah sama-sama berkembang gitu, sama-sama menjadi lebih baik. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, selama nih dari persiapan sampai nunggu pengumuman, tantangan apa aja sih yang paling berat? Tadi kan memang Kak Sandy udah cerita ya, salah satunya TOEFL, Kak Sandy juga tadi udah cerita, tapi dari semuanya ini yang paling susah untuk dihadapi apa sih tantangannya? Kalau Sandy dulu. Okay. Kalau saya tantangan yang paling besarnya itu adalah diri sendiri. Oke, kenapa tuh? Kenapa? Iya, jadi tadi ya mungkin karena udah berkali-kali, terus juga tadi sempat insecure juga, merasa wah kayaknya emang nggak bisa nih, emang udah dari awal gitu kepribadian saya tuh tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta gitu. Jadi tantangan paling besar tuh gimana meyakinkan diri sendiri kalau bisa kok, kita tuh bisa, kita punya nilai juga, punya potensi juga yang bisa menjadikan kita layak untuk keterima di LPDP. Kemudian tantangan laginya adalah gimana mengatur diri untuk persiapan bikin esai. Kan untuk bikin esai kan juga enggak semerta-merta oh kita kepikiran apa langsung tulis, kan nggak gitu. Harus butuh riset misalnya, bukan riset, lebih ke cari tahu lebih dalam. Kenapa kita mau masuk jurusan ini, emang jurusan itu pelajarannya apa sih, mau pelajari apa, kita tuh mau jadi apa gitu. Terus juga berdasarkan permasalahan, apa sih emang permasalahan di Indonesia yang membuat kita mau masuk ke sini, karena kan pasti kita diminta untuk kontribusinya berdasarkan permasalahan yang ada di Indonesia gitu kan. Terus juga tentang kayak belajar tadi TBS-nya juga, gimana mengalahkan kemalasan atau hal-hal yang mengatur waktu gitu. Itu tuh yang menurut saya lebih besar tantangannya gitu, karena kalau melawan diri sendiri, kalau kita kalah tapi diri kita sendiri juga yang menang, kalau kita menang ya udah sama-sama diri sendiri gitu. Jadi itu benar-benar
tantangan paling besar sih menurut aku kayak gitu. Oke, keren banget Kak Sania. Akhirnya bisa menaklukkan kemalasan diri sendiri ya. Wah, Betul. hebat Tantangan paling besar paling itu. besarnya. Oke, kalau Kak Sandy nih, apa dong tantangannya paling besar? Paling besar ya, aku kayaknya berlawanan dari Sania deh. Kalau Sania itu diri sendiri kan, aku Dari itu dalam, adalah, kalau iya, saya. aku tuh kayaknya eksternal. Apa tuh? Karena apa ya, susahnya aku dapat informasi di sana itu akses wilayah ya. iya benar. Dan juga sekarang mungkin udah bagus ya, tapi pada saat zaman nggak zaman itu juga sih, maksudnya beberapa tahun yang lalu itu bahkan jaringan di rumah aku tuh susah banget. Gitu. Kalau jaringan internet kan sekarang kita gampang banget kan dapat yang namanya 4G LTE atau 5G bahkan. Pada saat itu di rumah aku tuh masih H+. Jadi cukup lambat ya. Iya, lambat banget. Hubungannya. Bahkan pada saat wawancara itu sampai akhirnya papa aku bilang, yaudah beli aja wifi yang dari Telkomsel itu, entah itu apa namanya, beli itu supaya bisa lebih lancar nih. Karena ini persiapan mau wawancara, tapi ternyata jaringannya jelek banget. Jadi emang apa ya, keterbatasan kita dapat informasi, terus si sarana prasarananya juga agak kurang. Jadi emang tantangan paling besarnya itu sih. Karena kalau misalkan apa ya, kita kalau zaman sekarang dapat informasi itu kan pasti lewat internet kan. Nah, sedangkan kalau untuk membuka internet di tempat aku pada saat itu tuh lumayan lama gitu. Kadang bahkan itu nggak kebuka. Jadi itu sih tantangan paling besar aku. Kalau untuk dalam diri sendiri kayaknya nggak se ini Sania ya, maksudnya kayak berperang banget nih dalam itu, kayaknya nggak juga sih, cuman ya itu dari luarnya, justru malah dari luar itu yang bikin. Karena kalau tadi kan Kak Sandy juga cerita bahwa bahkan waktu di S1 aja udah tahu niatnya untuk S2 ya, udah tahu kalau goal gue nih adalah untuk S2. Oke. Wah, tapi tadi juga dengar ada dukungan dari orang tua ya? Iya, syukurnya ada, ya? Itu membantu sih, soalnya saya kan tidak ada uangnya. jadi harus dari orang tua, harus di-provide gitu. Kalau kesannya modalnya dari siapa? Karena saya kebetulan juga udah kerja sebelum jadi di LPDP itu, jadi saya ya dari diri sendiri juga. Makanya tadi sempet dengar ya cerita, dan memang sebelumnya jadi benar-benar makin ngerasa iya nih, kita tuh sebenarnya yang, dan di webinar itu juga sempat disebutkan bahwa kita yang lahir di Pulau Jawa itu punya privilege yang sangat besar gitu. Punya kesempatan untuk S2 entah dari LPDP atau dari yang lain tuh punya kesempatan yang lebih besar, akses informasinya lebih mudah dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itu kebanyakan yang nggak tahu sih ya, mungkin ada yang sama seperti saya dengan tantangan di dirinya sendiri gitu. Kita harus lebih berjuang gitu, karena ya mereka saja yang aksesnya lebih sulit aja mau berjuang kayak gitu. Masa kita nggak bisa gitu, kita harus lebih semangat lagi. Jangan cuma mau dimanjakan ya sama privilege yang ada di Jawa. Wah, keren banget. Nah, pengalamannya menarik ya. Nah, terus kita pengen nih, kayaknya Sobat Kenari perlu mendengar wejangan nih dari Kak Sania dan Kak Sandy. Boleh nggak? Dari Sandy dulu. Oke. Jadi Sobat Kenari, kalau wejangan nasihat ya kayaknya ya, wejangan dari aku, kalau misalkan kalian mau nih daftar LPDP, terus kalian nggak tahu nih mau cari info di mana, cobalah kalian buka di Instagram, terus kalian coba lihat tuh, kalian ketik aja nama kelurahan, itu pasti keluar semua deh. Kelurahan apa tuh Kak? Kelurahan UPI. Apa tuh namanya? IG-nya? Wardi LPDP UPI ya? Langsung follow sekarang Sobat Kenari. Langsung di follow gitu kan. Kalau mau tanya-tanya seputaran tentang UPI, gimana LPDP di UPI, bisa langsung kontak ke sana. Atau di kampus-kampus lain juga itu pasti ada sih, karena nggak mungkin kelurahan nggak punya Instagram ya. Gitu. Dan aksesnya sekarang itu udah gampang. Jadi perbanyak nih cari-cari informasi. Kalau misalkan kalian merasa kayak saya nggak tahu nih informasi A, B, C, coba cari deh. Sekarang itu udah gampang banget, nggak kayak dulu yang susah kita nyari informasi gitu. Dan juga kalau misalkan kalian emang pengen jadi wardi LPDP, kalian nggak bisa manja-manja duduk aja. Kalian harus fight, kalian harus berjuang. Kalau misalkan kalian cuma duduk-duduk aja, kalian nggak bakalan bisa dapet gitu. Semangat. Kayak gitu Sobat Kenari. Selanjutnya dari Kak Sania, wejangannya gimana? Kalau dari aku wejangannya
setelah aku dapat beasiswa LPDP ini, sebenarnya teman-teman banyak juga yang hubungin, Sania gimana sih untuk daftar LPDP gitu. Tapi kebanyakan mereka itu cuma sampai batas mau, belum sampai Action. Bergerak, ya, Jadi benar-benar. yang paling utama menurut aku jangan adalah gerak dulu gitu. Benar-benar langsung dilakukan, langsung diterapkan. Misalnya kita dapat info, langsung Iya, benar. dieksekusi gitu. Enggak kebanyakan mikir juga kayak gimana ya nanti ya gitu. Karena kalau kita kebanyakan mikir juga nggak action kan akhirnya malah jadi semakin berat, atau malah jadi berpikirnya yang enggak kayak gitu. Jadi action aja dulu. Dan kadang juga banyaknya gini, mereka misalnya udah mau action nih, tapi ya itu tadi udah langsung kepikirannya kebanyakan, misalnya sekarang lagi administrasi, tapi udah mikirin yang buat TBS dan wawancaranya tuh terlalu banyak, jadinya harusnya tuh satu-satu. Esai dulu nih, oke fokus ke esai. Atau kalau saya kemarin TOEFL dulu pertama, udah fokus ke TOEFL gitu. Misalnya kita belajar TOEFL berkali-kali terus udah mulai jenuh, baru selingan ke esai boleh. Tapi tetap ada satu yang difokusin, karena kalau langsung semuanya dipikirin itu jadinya malah nggak fokus, dan yang langkah pertamanya juga tidak terselesaikan gitu. Karena sudah kebayang sama langkah yang besar di depan ya, padahal Iya. harusnya step by step. Iya, Udah jadi parno duluan. wajangannya adalah action gitu. Nggak banyak terlalu berpikir apa-apa gitu. Oke, terima kasih Kak Sandy dan Kak Sania atas wejangannya. Kita berharap Sobat Kenari yang dengerin ini langsung punya semangat ya untuk bisa mengikuti jejaknya Kak Sandy dan Kak Sania. Dan akhir kata, saya Anita Veronica Saya Sandy Catherine Manopo. Saya Sania Soliha. pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.